Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Usroh. Saya salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Luksumawe, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Unit 1. Ingin mempresentasikan tugas final saya dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Tokoh-tokoh Tasawuf dari masa ke masa dan biografinya. Tokoh-tokoh tasawuf dari masa ke masanya ada 4 masa: masa klasik, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad kontemporer. Yang pertama yaitu masa abad klasik. Pada masa ini yaitu masa abad pertama dan kedua Hijriah. Pada masa ini belum bisa disebut sebagai masa tasawuf, tapi lebih tepatnya disebut sebagai masa kezuhudan. Karena pada masa ini tasawuf lebih bersifat keamalia daripada fikriyah. Tokoh-tokoh pada masa klasik ini yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi, dan beliau meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Yang kedua yaitu Ibrahim bin Adham. Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Beliau lahir di Baih dari keluarga bangsawan Arab, dan dari cerita Sufia, beliau adalah seorang pangeran yang pergi meninggalkan istana, dan beliau mengembara dalam menjalani hidupnya sebagai petapa sambil mencari nafkah yang halal, hingga beliau meninggal di negeri Persia kira-kira pada tahun 160 Hijriah atau 777 Masehi. Yang ketiga yaitu sosok Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap beliau adalah Ummu al-Khair Rabi'ah bin Ismail Adawiyah al-Khishiyah. Beliau lahir pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Beliau tinggal di kota semasa kecilnya. Walaupun beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi nama beliau sangatlah harum di kotanya saat itu, karena beliau terkenal sebagai manusia yang suci dan dihormati oleh kalangan orang-orang yang soleh. Dan isi pokok tasawuf beliau adalah hubbun, yaitu cinta kepada Allah. Selanjutnya yaitu pada masa abad pertengahan. Pada masa ini sudah bisa dikatakan sebagai masa tasawuf, yaitu pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Ma'ruf al-Kharqi. Nama lengkap beliau adalah Abu Mahfuz bin Fairuz al-Kharqi. Beliau berasal dari Persia, namun beliau menjalani hidupnya di Baghdad. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang selalu rindu kepada Allah, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang pertama mengembangkan paham dari tasawufnya yang dibawa oleh Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu cinta, hubbun kepada Allah. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Kedua yaitu Abu Al-Hasan As-Sakti. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Surri Al-Mighlisi As-Sakti. Beliau murid dari Ma'ruf al-Kharqi dan Paman al-Junaidi, dan beliau merupakan sufi terkemuka di Baghdad. Ajaran tasawuf beliau adalah beramal siang malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 253 Hijriah atau 887 Masehi dalam usia 98 tahun. Selanjutnya yaitu Abu Sulaiman al-Darani. Nama lengkap beliau ialah Abu Sulaiman Abdurrahman bin Utbah al-Darani. Beliau dilahirkan di Daran, di sebuah kampung di kawasan Damaskus. Beliau adalah murid dari Ma'ruf, dan beliau juga merupakan seorang sufi terkemuka, seorang arif, dan hidupnya sangatlah warok. Hidup dengan keharmoniannya penuh diliputi dengan kebersihan jiwa dan kesucian pribadi. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Pada masa modern. Pada masa ini disebut sebagai masa konsolidasi. Mengapa demikian?
karena pada masa ini yaitu masa yang memperkuat tasawuf dengan dasar aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokohnya ialah yang pertama Al-Khusyairi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Karim bin Hawazim. Lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masa beliau. Dan Al-Khusyairi wafat pada tahun 465 Hijriah. Ajaran tasawuf yang beliau kembangkan adalah mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Tokoh tasawuf yang kedua pada masa abad modern ini yaitu Al-Ghazali. Ya, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin At-Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Tahukah kalian mengapa beliau dipanggil Al-Ghazali? Karena beliau lahir di Ghazalah, suatu kota Khorasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali memilih tasawuf sunni, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian yaitu tokoh-tokoh tasawuf pada abad masa kontemporer, yang mana di masa ini adalah masa yang ditandai dengan munculnya falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tokoh-tokoh dalam masa kontemporer ini yaitu yang pertama Ibnu Al-Arabi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Tai Al-Haytami. Beliau lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah. Karya yang telah beliau hasilkan antara lain adalah Al-Futuhat, Al-Makkiyah, Tarjumah, Al-Syuam, dan lain-lain. Ajaran tasawuf beliau adalah Wahdatul Wujud. Kemudian yaitu tokoh yang kedua yaitu Umar bin Al-Farid. Umar ibnu Al-Farid berasal dari Homad, yaitu kota Syam. Beliau lahir di Kairo pada tahun 1181 Masehi dan wafat pada tahun 1235 Masehi. Beliau tinggal di Mekah dan wafat di Kairo. Beliau dikenal dengan keistimewaan mengubah syair percintaan kepada Allah. Tokoh tasawuf yang ketiga pada masa abad kontemporer ini yaitu Ibnu Syabi'in. Nama lengkap beliau adalah Abdul Haq bin Ibrahim Muhammad bin Nas. Beliau lahir pada tahun 614 Hijriah di Murcia. Ajaran tasawuf yang beliau bawa adalah paham kesatuan mutlak, yaitu wujud adanya Allah semata. Tokoh tasawuf yang keempat pada masa abad kontemporer ini yaitu Ibnu Maisarah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Maisarah. Beliau lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 269 Hijriah atau 883 Masehi. Beliau merupakan seorang sufi dan filosof dari Andalusia. Ajaran tasawuf beliau yaitu jalan menuju keselamatan dan menyucikan jiwa, yaitu zuhud dan mahabbah. Mungkin cukup di sini presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.